sebenarnya nih, mohon maaf ya, ini sekali lagi dia bukan buka aib nih di sini nih. Itu juga udah diungkapkan di dalam fakta persidangan. Jadi diungkapkan, jadi Vanessa itu hamil baru nikah siri, nikah agama, baru nikah secara agama, secara sipil ya. Jadi hamil dulu. Setelah hamil itu, nah kenapa ada proses dia menikah siri atau menikah agama itu? Karena hamil Vanessa. Jadi tahu benar nih. Tahu, iya bukan ngada-ngada, karena hamil. Kenapa ada nikah siri dulu? Karena Vanessa sudah hamil. Makanya hamilnya bulan November, baru nikah sirinya bulan Desember, dan bulan Januarinya baru nikah secara resmi. Yang Pak Dodi dan keluarga sampaikan, meskipun itu di hadapan majelis hakim, ya, tidak akan mudah, percayalah. Dan saya ingatkan juga, berhentilah ya membuka aib anakmu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Setelah bertemu Haji Faisal kemarin, bukannya sadar dan berdamai, Dodi kembali mengungkit bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardeansa ini melakukan hubungan sebelum mereka menikah, dan akhirnya mereka menikah siri. Hal ini tentu membuat kontroversi lagi, dan hal itu juga diamati oleh seorang pakar hukum dari Aceh, seorang pengacara senior yang memperingatkan Dodi Sudrajat. Pengacara senior ini mengatakan bahwa orang yang menuduh orang itu berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi yang memang benar-benar melihat perzinaannya. Dan jika tuduhan itu tidak terbukti dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat benar-benar perzinahannya, maka orang yang menuduh ini akan dikenakan hukum qadhaf. Qadhaf adalah orang yang menuduh orang berzina tetapi tidak bisa mendatangkan bukti dan 4 saksi, sehingga pengadilan bisa berganti memberikan hukuman kepada orang tersebut. Dalam captionnya, pengacara senior Aceh ini mengatakan, "Tak takutkah kalian menuduh Gala anak luar nikah? Qadhaf yang tidak bisa dibuktikan bisa dipidana. Mau cucu hanya untuk mencari uang." Begitulah caption yang ditulis oleh pengacara senior Aceh ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Simak sendiri pernyataan beliau di dalam akun TikToknya ini yang kami kutipkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi kembali pernyataan Dodi, ya, kakek daripada Gala dan keluarganya, yang menyatakan bahwa Gala itu lahir di luar pernikahan. Sangat luar biasa, ya, dan juga sangat berani sekali, ya, itu juga yang berasal dari keluarganya, ya, tantenya atau siapapun itu, yang mengungkap di depan majelis hakim, mempertegas seolah-olah betul bahwa Gala itu adalah lahir di luar pernikahan. Nah, perlu bahwa netizen Indonesia itu tidak sedengu-dengu itu, ya. Mereka paham tujuannya, bahwa dengan disampaikan demikian, ya, dengan membuka aib anaknya sendiri, ya, saudaranya sendiri, sehingga nanti hakim akan memutuskan bahwa Gala adalah anak zina, sehingga kepengurusannya, perwaliannya itu jatuh kepada Dodi kakeknya, kan begitu. Nah, tapi itu saya ingin tegaskan, ya, bahwa itu perbuatan sangat kejam, dan majelis hakim pengadilan agama sangat paham terhadap itu, dan tidak semudah
dengan apa yang Pak Dodi dan keluarga sampaikan. Meskipun itu di hadapan majelis hakim, ya, tidak akan mudah, percayalah. Dan saya ingatkan juga, berhentilah ya membuka aib anakmu, karena anakmu itu sudah menjadi bahagian daripada kehidupannya sendiri. Tanggung jawabnya juga sudah ada, bahkan dia sekarang sudah meninggal dunia. Jadi sampaikanlah berita-berita yang terbaik. Jangan terus kamu buka aibnya di hadapan publik sehingga kamu mengambil kesempatan, ya, untuk memperoleh keuntungan dengan berita-berita demikian. Karena kami juga melihat bahwa tahap demi tahap persoalan ini akan terus berjalan dan berakhir, dan ini adalah merupakan titik terakhir ya daripada target yang ingin diperoleh oleh kakeknya ini, ya, dengan harapan bahwa Gala akan diserahkan kepada Dodi karena tuduhan anak zina. Perlu diketahui bahwa dalam literatur fikih ya Islam itu paling sedikit ya seorang anak berada dalam kandungan ya seorang ibu itu 6 bulan, ya, sehingga apabila dia tidak 9 bulan lahir ya, atau 8-7 bulan, itu kita katakan anak zina. Tidak demikian ya. Jadi dalam literatur fikih Islam 6 bulan ditegaskan pula ya bahwa apakah dia pernah melakukan perzinahan dan atau tidak itu persoalan lain, dan itu urusannya dengan kelak dia di akhirat kelak ya, apakah itu ada atau tidak. Tapi persoalan nasab itu sudah ditentukan ya. 6 bulan dia dalam kandungan dan ada sama suaminya ya, itu berarti dia mempunyai hubungan keperdataan nasab ya, sehingga tidak ada hal lagi yang perlu diragukan, apalagi dengan Gala sendiri bahwa hari ini dia sudah memperoleh akta, dan di akta tersebut disebutkan bahwa nasabnya itu adalah ayah kandungnya sendiri ya, sehingga tidak ada pertukaran atau merubah daripada akta kelahiran Gala tersebut. Jadi berhentilah, saran kami kepada Pak Dodi, bahwa itu anak kandungmu, sayangilah dia sudah tiada ya Pak Dodi. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apakah seorang wanita hamil ya itu sah untuk menikah? Nah, jawabannya sah ya. Untuk melakukan pernikahan sah ya. Yang tidak sah itu perbuatannya, itu yang diharamkan, kan begitu. Jadi tidak usah kita bilang bahwa kita katakan sebahagian mazhab menyatakan tidak sah, sebahagian sah. Oke ya, tempuh hal yang terbaik. Ketika ada khilafiyah, maka carilah jalan yang terbaik ya. Tidak usah menjadi menjadi beban gitu ya. Kemudian kalau bisa ya kita harus sebutkan siapa yang hamil duluan gitu ya, siapa yang menikah dalam kondisi hamil juga disebutkan, jangan hanya diberikan sebuah pertanyaan gitu. Nah kemudian ada pertanyaan lagi ya, ketika ditanyakan bagaimana kalau nikah siri ya, tapi atau pernikahan seorang perempuan itu tidak disetujui oleh orang tuanya. Maka jawabnya begini ya, saya pikir untuk seorang wanita yang sudah berusia 21 tahun ya, untuk seorang anak yang sudah berusia 21 tahun, memang dalam pernikahan itu ada syarat ya. Salah satu itu orang tuanya ya, mestinya ada wali. Nah, tapi jika walinya ya berperangai buruk ya, sehingga menolak calon mempelai lakinya karena jelek atau miskin ya,
atau karena meminta uang sejumlah 800 juta begitu, baru kemudian boleh menikah dengan anaknya. Ini tidak masuk kualifikasi salah satu syarat yang diwajibkan dalam hukum Islam. Nah, oleh karenanya masih ada wali hakim dan wali nikah lain yang ditunjuk yang lebih berhak menurut hukum. Jadi tidak wajib ya harus orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya berperangai buruk, maka tidak harus ya, tidak wajib untuk dipenuhi syarat dimaksud karena anak tersebut sudah mencapai usia 21 tahun. Demikian ya.